Rutin pakai adapalene dan azelaic acid itu nggak menjamin kulit kamu auto mulus selamanya. By the way, dua obat ini tergolong obat keras kalau di Indonesia, jadi harus dengan resep dokter. Buat yang belum tahu, aku nih udah pakai keluarga retinoid, baik itu tretinoin, adapalene, ataupun OTC produk kayak Green Active Retinoid dan juga retinol dari tahun 2018. Kemarin tuh aku sempat breakout parah, ya lebih parah kayaknya dari ini. Dan dalam 12 hari aja progresnya itu bagus banget, benar-benar jadi mulus. Malam aku pakai adapalene cream dan paginya aku pakai azelaic acid cream 20%. Kalau di total dari pertama kali pakai azelaic acid berarti 1,5 bulanan. Kalau adapalene udah 2 tahunan belakangan ini rutin pakai tiap malam atau 2 malam sekali. Tapi sungguh menyedihkan karena 1 minggu setelahnya malah breakout lagi. Semoga kesalahan aku ini bisa jadi pembelajaran buat kalian semua ya. Sambil dengerin curhatan aku, kalian sambil temenin juga aku mau night skincare rutin pakai 3 produk ini aja. Bakalan agak lama karena aku lagi pengen sandwich method karena ini berasa lumayan kering gitu kulitnya. Oke, aku pakai 2 produk ini dulu baru nanti lanjut cerita ya. Yang pertama, ini tuh ointment, memang judulnya Hansaplast Salep Luka, tapi ini tuh petroleum based, jadi kayak Vaseline, tapi bagusnya dia ada panthenol dan juga glycerin, jadi bukan cuma occlusive tapi humectant juga. Ini bagus banget buat daerah yang kering di area bibir, terus area mulut juga tuh rawan banget kering kalau pakai adapalene dan juga di cuping hidung. Fungsinya untuk nge-create barrier supaya si adapalene ini enggak traveling ke area yang kita tutupin. Terus moisturizer seperti biasa M+ Cream ini aku udah pakai dari tahun 2019 sampai keluar versi barunya tahun lalu atau 2 tahun lalu, agak lupa. Kalau kalian ikutin aku pasti udah hafal. Bisa beli di www.puspitamegasari.com. Oke, ini nanti sambil tunggu dia meresap, sambil tunggu kering, aku sambil cerita ya. Jadi kemarin pas kulit aku udah sembuh itu kan posisinya aku lagi di China, lagi di kota Iwu, which is itu lagi lumayan dingin, kalau malam tuh bisa sampai 13 derajat gitu. Dan di sana aku bener-bener gak make upan sama sekali, udah sebulanan sih aku nggak sentuh cushion ataupun foundation ataupun concealer. Sempat pakai bedak tabur dikit aja tapi kayak cuman 2-3 harian doang. Terus juga lagi nggak pakai sunscreen karena lagi banyak jerawat meradang. Jadi kulit tuh recovery-nya pokoknya makin cepet lah. Kebetulan waktu di sana si 2 obat ini tuh lagi habis. Terus orang China itu kasih aku adapalene dan azelaic acid gel. Di sana tuh emang OTC produk ya, jadi bisa dibeli bebas gitu tanpa resep dokter. Karena abis, jadi ya udahlah aku cobain pakai ini. Tapi ternyata lumayan bikin kering dan merah-merah gitu loh. Kayaknya karena bentuknya gel ya, bukan krim. Pokoknya intinya kurang cocok. Dan karena berasa kering, jadinya aku pakai moisturizer. Dan kebetulan lagi bawa itu moisturizer sampel, jadi bukan M+ Cream yang biasa aku pakai. Awalnya aku pakai Dijidat kan, itu udah berasa agak mulai dikit-dikit beruntusan, tapi aku pikir kayak kayaknya nggak apa-apa deh dilanjutin aja karena muka yang lainnya tuh lumayan kering, jadi aku pakein semuka-muka. Sebenarnya moisturizernya bagus sih karena dia bisa ngeredain kemerahan dalam berapa jam ya, ini kayak 2 jam doang. Tapi sadly ternyata nyumbat pori-pori jadinya malah makin breakout. Terus balik ke Jakarta, akhirnya aku bener-bener stop karena aku bener-bener curiga banget penyebabnya dia. Jadi aku cuma mau bilang, walaupun kalian tuh udah pakai adapalene, tretinoin, azelaic acid, kalau kalian masih aja pakai skincare yang ternyata nyumbat pori atau makeup yang ternyata nyumbat pori, wajar aja kalau jerawatnya tuh nggak sembuh-sembuh. Karena ibaratnya itu kayak ngepel, tapi kalian pakai sepatu yang masih kotor. Jadi udah dibersihin, dikotorin lagi, bersihin, kotorin lagi, nggak kelar-kelar. Walaupun aku juga ada sensitivitas sama makanan ya, telur, dairy products, dan juga makanan tinggi gula, tapi yang kali ini aku lumayan yakin penyebab utamanya itu karena nggak cocok sama skincare-nya yang nyumbat pori. Makanya dokter kan suka nggak ngebolehin ya pakai skincare lain selain yang dikasih gitu, karena sebenarnya tujuannya cuma satu, untuk meminimalisir ketidakcocokan sama produk tertentu. Oke, ini udah kering, kita lanjut pakai adapalene creamnya. Aku bisa pakai sebesar kacang polong. Ini aku dot aja kecil-kecil ke seluruh muka supaya gampang dibaurkan, karena kalau nggak kayak gini nggak bisa bener-bener rata. Di area mulut dagu ini pakainya dikit aja karena itu rawan kering. Sebenarnya aku udah berasa bakalan udah mau sembuh sih, karena si merah-merah yang meradang banget itu udah mulai menggelap. Jadi tandanya inflamasinya tuh udah berkurang jauh lah. Biar kalian aja yang menjadi saksi hidup, tolong ya semangatin dan dukung aku.
Nah ini tinggal tunggu aja ada palinnya meresap sempurna kira-kira 3-5 menitan. Habis itu pakai lagi satu layer moisturizer supaya lebih lembab. Karena ini lagi berasa kering ya, aku nggak selalu kayak gini sih. Most of the time sebenarnya aku suka skip moisturizer, paling pakai di area-area yang kering doang. Terus udah bener-bener pakai Evelyn cream aja. Kalau kalian sendiri gimana pengalamannya pakai Adapalene atau tretinoin? Komen dong di bawah, share apalagi yang udah pakai kayak tahunan gitu, aku penasaran.